Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelas PBOA ingin mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu dengan topik aplikasi kasir dengan bahasa pemrograman C Sharp. Di sini anggota kelompoknya yang pertama ada Hefrilia Nur Afifah dengan NIM 2124 10 10 20 48. Lalu ada Faiza Permatasari dengan NIM 2124 10 10 20 84. Dan terakhir ada Alvito Dwi Permana dengan NIM 2124 10 10 20 98. Next. Lalu di sini yang pertama terdapat pendahuluan. Di sini terdapat latar belakang. Alasan kami memilih proyek kasir karena biasanya kasir di daerah-daerah tertentu atau daerah terpencil itu masih banyak yang menggunakan cara manual, seperti pada saat pelanggan melakukan transaksi dan biasanya kasir akan melakukan perhitungan secara manual. Biasanya, petugas kasir melakukan perhitungan secara manual dan masih sering melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam menghitung pesanan pelanggan. Dan tak jarang pula, kesalahan-kesalahan tersebut membuat para pelanggan merasa kecewa setelah menghitung kembali struk pembayaran yang telah diterima. Dan terkadang pula, ketika pelanggan yang datang banyak, tidak jarang petugas kasir kewalahan untuk melayani pelanggan yang ingin melakukan pembayaran dan akhirnya menyebabkan salah menginput data. Nah, maka dari itu kami di sini merancang aplikasi kasir menggunakan bahasa pemrograman C# melalui Visual Studio dan untuk menyimpan datanya menggunakan database PGAdmin. Selanjutnya, di sini ada ruang lingkup aplikasinya. Yang pertama, aplikasi ini hanya dapat dilakukan di laptop atau komputer atau desktop. Di sini yang kedua, aplikasi kasir ini mencakup dari fungsi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Lalu ketiga, aplikasi ini menggunakan konsep OOP atau pemrograman berbasis objek dan GUI. Keempat, aplikasi ini dikembangkan menggunakan Microsoft Visual Studio 2022 dan untuk pengembangan database-nya menggunakan PGAdmin 2022. Yang kelima, aplikasi kasir ini ditunjukkan untuk staf kasir agar tidak kesulitan saat memasukkan data transaksi. Terakhir, aplikasi ini sebagai alat bantu untuk staf kasir dan tidak bersifat mutlak. Next. Lalu, untuk distribusi tugasnya, kelompok kami terdiri dari 3 personil. Lalu agar tidak ada miskomunikasi, jadi kami di sini membagikan job desk-nya masing-masing. Di sini Hefrelia bertugas membuat tampilan GUI serta pemrograman CRUD-nya. Lalu di sini Faiza bertugas untuk membuat database di PGAdmin-nya. Lalu Alvito bertugas menghubungkan PGAdmin ke Visual Studio-nya. Dan terakhir untuk tugas bersamanya, semua anggota mengerjakan laporan di tiap masing-masing subbabnya. Next. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 desain sistem. Ya, di sini yang pertama ada gambaran umum sistem. Gambaran dari proyek sistem yang kami buat yaitu tahap awalnya memasuki menu utama. Jadi ketika menu utama jadi ketika di menu utama user bisa melakukan pemilihan program diantaranya yaitu ada home, master, transaksi, dan utility. Ketika user memilih menu home, maka akan diberi pilihan untuk memilih login, logout, dan exit. Selanjutnya, staf kasir sebagai user diwajibkan login dengan menginputkan username dan password-nya. Kemudian nanti akan masuk ke menu utama sistem. Selanjutnya, ketika user atau staf kasirnya memilih menu master, user akan disajikan pilihan untuk memilih menu kasir dan barang. Di dalam menu kasir terdapat inputan kode kasir, nama kasir, password kasir, dan level kasir. Selain itu, terdapat fitur search untuk mempermudah user mencari kode atau nama barang. Lalu, terdapat pilihan input, edit, hapus, dan tutup, yang mana di sini termasuk di syarat-syarat proyek akhir PBO dengan menggunakan CRUD, berbasis CRUD.
Selanjutnya, apabila di dalam menu master, user memilih barang, maka user bisa menginputkan kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, jumlah barang, dan satuan barang. Selain itu, terdapat search yang berguna untuk mencari kode atau nama barang. Lalu terdapat pilihan input, edit, hapus, dan tutup. Selanjutnya, di menu transaksi, terdapat pilihan menu penjualan. Di dalam menu penjualan itu, staf kasir atau user dapat menginputkan kode kasir, tanggal kwitansi, kode barang, nama barang, harga barang, dan jumlah barang. Dan pada penjualan, menu penjualan, kode transaksi bersifat otomatis. Selain itu, untuk tanggal kwitansi akan langsung menyesuaikan dengan tanggal user menggunakan aplikasi. Dan untuk kode kasir, kode barang, dan nama barangnya, user hanya tinggal mengklik tombol cari atau search dan klik 2 kali pada kode yang ingin dimasukkan. Lalu terdapat tombol baru, simpan, dan tutup. Terakhir, pada menu utility ini terdapat menu About Us yang berisi mengenai informasi mengenai pembuat aplikasi. Dan selanjutnya, ketika user telah selesai melakukan tugasnya, atau staf kasir telah selesai melakukan tugasnya, user dapat melakukan logout dan exit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvito. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis process model dan juga notasi. Pada proses sistem kasir, staf kasir yang selaku user login ke aplikasi dengan memasukkan username dan juga password. Lalu setelah login user, sudah dapat mengakses master, transaksi, dan juga utility. Pada master terdapat pilihan kasir dan juga barang. Apabila user memilih kasir, maka akan menampilkan data kasir. Selain itu, user juga bisa menginputkan data baru, menghapus atau delete data, maupun edit data yang sudah ada dan juga tutup. Jadi untuk data baru, menghapus kode, kemudian menghapus edit data itu juga termasuk dari CRUD. Apabila user melakukan salah satu perintah input, delete atau edit, maka data baru akan dibaca oleh sistem dan masuk ke data kasir. Lalu apabila sudah selesai, user dapat mengklik tombol tutup, maka data kasir akan tertutup. Selanjutnya, apabila user memilih barang, maka yang akan tampil yaitu data barang. User juga dapat menginputkan data barang baru, delete maupun edit, dan juga tutup. Apabila user melakukan salah satu perintah input, delete atau edit, maka data baru akan dibaca oleh sistem lagi dan juga masuk ke data barang. Selanjutnya pada data transaksi terdapat penjualan. Apabila user mengklik penjualan, maka pun juga seperti itu, yaitu tampil data transaksi. Lalu pada bagian kwitansi, user tidak perlu memasukkan nomor kwitansi karena sudah secara otomatis dilakukan oleh sistem. Lalu pada kode kasir user itu tidak perlu menginputkan karena data kasir sudah dimasukkan ke data transaksi. Lalu pada tanggal kwitansi itu pun juga otomatis sistem menyesuaikan dengan tanggal pada saat user menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu juga terdapat kode barang dan juga nama barang. Pada kode barang dan nama barang ini, user tidak perlu menginputkan lagi karena data barang sudah dimasukkan ke data transaksi. Lalu untuk harga barang pun dan juga jumlah barang, user dapat menginputkannya secara manual. Selanjutnya, apabila semua sudah terpenuhi, user dapat mengklik tombol plus untuk menambah transaksi. Lalu selanjutnya akan muncul detail transaksi dari yang diinputkan user sebelumnya. Dan apabila user ingin menghapus pembelian, maka user dapat mengklik pada transaksi mana yang ingin dihapus, lalu diklik tombol minus. User juga bisa menambahkan transaksi baru. Apabila sudah selesai, user dapat mengklik simpan. Maka transaksi akan dinyatakan sudah selesai dan juga datanya akan tersimpan pada tabel data detail transaksi. Nah, untuk diagram bisnisnya seperti ini tampilannya. Oke, selanjutnya diagram objek. Untuk diagram objek ini, staf kasir berlaku sebagai user. Pada tugas user yang menjadi admin, itu memiliki proses fungsionalitas yang dimana menginputkan data kasir, barang, dan juga transaksi. Nah, yang berikut adalah gambar dari diagram objeknya. Sini ada staf kasir, ada B1, B2, B3, kemudian penjualan 1, penjualan 2, dan di bawahnya ada detail penjualan, di bawahnya lagi juga detail penjualan, dan di sini
Di kiri itu ada B1, B2, B3, di bawahnya adalah barang yang terdapat di dalam data-datanya. Oke, jadi staf kasir itu sebagai user dapat mengentrikan data kasir. Data yang dientrikan yaitu kode kasir, nama kasir, password, dan juga level kasir. Selain itu, user juga dapat mengentrikan data barang, seperti gambar yang ada di atas tadi. Pada data yang dientrikan itu, user dengan kode tabel B1, yaitu kode barang BRJ001, lalu jumlah barangnya 20, harga belinya 1.500. Lalu untuk barangnya itu adalah Indomie dengan harga jual 2.000 dan untuk satuannya yaitu PCS. Entry data selanjutnya adalah data penjualan dengan kode tabel P1. User dapat mengentrikan kode kasir. Sedangkan untuk nomor kwitansi dan juga tanggal kwitansi itu bersifat otomatis. Lalu untuk detail penjualannya yaitu kode barang yang dengan atas nama BRG002 dengan jumlah barang 1, maka harga barang 27.000. Apabila semua sudah dientrikan, maka user dapat menyelesaikan transaksinya. Oke, yang selanjutnya ada kelas diagram, yang dimana dalam laporan ini dimaksud kelas diagram yaitu sebuah unfit modeling language. Untuk gambarnya seperti ini. Ada program, in from, login akun, master, transaksi, utility, kemudian di bawahnya ada kasir, barang, penjualan, detail penjualan, sama about house, dan yang terakhir di bawah sendiri ada database. Oke, next. Untuk diagram kelas ini menggambarkan struktur data dan juga hubungan antar kelas pada aplikasi yang dibuat dalam bentuk visual. Jadi dalam bentuk gambar ya. Untuk dalam main from itu akan dipanggil pada kelas program. Lalu main from terdapat objek kelas login yang di dalamnya itu ada kelas transaksi, utility, sama master. Lalu di kelas master akan memanggil kelas kasir dan juga barang. Di dalam kelas transaksi akan dipanggil penjualan dan juga detail penjualan. Lalu di kelas utility akan memanggil kelas about house. Di dalam kelas master dan transaksi ini terdapat macam kelas seperti kasir, barang, penjualan, dan juga detail penjualan. Yang nantinya itu akan menjadi kelas composition. Di dalam kelas tersebut juga menyimpan objek dari kelas database yang berfungsi sebagai kelas aggregation. Nah, untuk selanjutnya yaitu ERD dari data aplikasi kita. Sini ada detail transaksi, kemudian ada barang, lalu ada kasir. Nah, seperti itu tampilannya. Oke, next. Sini ada running program kita yang dimana itu untuk gambar awal yaitu gambar menu utama kita. Lalu di bawahnya lagi itu ada gambar ketika kita akan login, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu di bawahnya lagi itu ada menu terbuka. Apabila kita sudah login, maka menu-menu fitur-fiturnya akan terbuka. Oke, lalu di bawahnya ada form kasir. Nah, untuk tampilan form kasir seperti ini. Lalu selanjutnya itu ada form barang. Nah, tampilannya pun hampir sama dengan form kasir. Lalu di bawahnya ada form transaksi yang juga hampir sama. Dan yang terakhir di sini ada about us. Itu tentang nama kelompok kita. Oke, kita menuju ke bab 3 yaitu penutup. Untuk kesimpulannya, aplikasi kasir ini merupakan aplikasi yang dapat membantu melakukan pekerjaan kasir lebih cepat dalam estimasi waktunya dan juga tidak membutuhkan banyak dokumen-dokumen untuk menyimpan data. Karena dengan aplikasi ini, para petugas kasir itu dapat melakukan pekerjaan mereka dengan lebih efisien dan tentunya juga lebih mudah serta membantu dalam tugas kasir di zaman sekarang. Di saat ini, zaman sekarang ini tentunya saat berkembang pesat pada bidang teknologinya, maka sudah seharusnya dalam keseharian pun berbau teknologi. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila kita memanfaatkan teknologi itu dalam kasiran. Aplikasi kasir ini dibuat sederhana agar mempermudah admin dalam menjalankan aplikasinya tanpa harus beradaptasi secara lama. Di dalam aplikasi kasir ini terdapat fitur-fitur yang bisa digunakan user untuk menambah, melihat, menghapus, serta mengubah data, yaitu CRUD dengan sangat sederhana. Nah, untuk selanjutnya, untuk codingannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode programnya dan akan menjelaskan
nantinya pas running programnya. Jadi di sini terdapat beberapa form, yaitu ada form utility, form login, form master barang, lalu ada form master kasir, lalu ada form menu utama, lalu ada form transaksi kasir, dan untuk form tambahannya itu ada dialog cari barang dan dialog cari kasir. Nah, untuk yang pertama-tama saya akan menjelaskan dulu bagaimana database-nya itu nantinya digabungkan dengan codingannya. Nah, jadi di sini kita membuat kelas koneksi. Nah, di dalam kelasnya ini kita memanggil database-nya dengan menggunakan public npg SQL connection. Connection sama dengan new npg SQL connection. Lalu kita masukkan servernya, portnya, database-nya, user ID, dan password-nya. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai form login-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan using npg SQL. Lalu dengan namespace-nya itu project. Untuk yang pertama, itu kita memanggil private npg SQL command, lalu private npg SQL data adapter, lalu private npg SQL data reader. Lalu masuk yang selanjutnya. Nah, ini tadi untuk menghubungkannya dengan database, kita menggunakan koneksi con sama dengan new koneksi. Lalu untuk void yang button pertama itu kita memanggil koneksi tadi, lalu koneksinya dibuka, lalu ini menggunakan rumus pada database-nya. Jadi select bintang from kasir where kode kasir sama dengan plus textbox 1 plus n password kasir sama dengan textbox 2 plus ini tanda titik koma lalu con. Nah, di sini fungsi dari ini adalah untuk pas login nanti itu saat memasukkan kode kasir itu akan masuk ke textbox 1 dan untuk password akan masuk ke textbox 2. Nah, saat saat login itu form menu logout, lalu form master, form transaksi, dan utility itu akan terbuka. Dan akan menampilkan message box apabila kode ataupun user yang dimasukkan itu salah. Username yang dimasukkan itu salah. Lalu untuk button 2 itu ada cancel, jadi hanya disclose. Nah, di sini sudah saya buat secara otomatis agar lebih mempermudah penjelasan sekarang. Jadi di sini untuk textbox 2.passwordchar itu dari yang sebelumnya apabila tidak dikasih ini itu akan berupa angka. Jadi di sini saya beri bintang untuk agar passwordnya agar tidak kelihatan. Nah, di sini untuk textbox 1 itu nanti isinya adalah KSR 001, lalu textbox 2 passwordnya adalah admin. Lalu kita lanjut ke form menu utama. Nah, untuk menu utama ini kita membuat public partial class form menu utama sama dengan .2 form. Di dalamnya ada public static form menu utama ini tidak dibuat, ini memang dari sananya. Lalu di dalamnya ini ada menu strip, form login, form transaksi kasir, dan form utility. Nah, ini fungsi dari void yang frm login underscore from close, itu agar apabila kita mengklik beberapa kali itu tidak terjadi penumpukan jendelanya, penumpukan jendelanya. Jadi apabila kita klik sekali atau 2 kali, dia tidak akan
muncul banyak form login ataupun form kasir, form barang, form transaksi ataupun utility-nya. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada void menu log. Nah, menu log ini yang bersifat true hanya menu login. Untuk logout, master, transaksi, dan utility itu masih false. Nah, saat kita membuka form utama di sini, kita memanggil menu log. Jadi yang terbuka tadi hanya menu login. Lalu untuk selanjutnya ada void menu login. Lalu untuk yang selanjutnya itu, nah apabila di sini kita logout, dia akan memanggil menu log juga, menu log lagi. Jadi apabila kita sudah selesai logout, dia akan kembali ke kunci menu-menu yang sebelumnya. Lalu di sini ada private kasir, itu untuk strip menunya. Apabila diklik, untuk codingan apabila dikliknya nanti. Nah, ini juga ada barang, ada transaksi, lalu ada utility. Kita lanjut ke yang form master kasir. Nah, untuk form master kasir, di sini kita memanggil koneksinya, lalu ada private void NPG SQL comment, dataset, terus ada data adapter dan data reader. Yang pertama, kita membuat void muncul level. Nah, di sini dari desainnya tadi menggunakan combo box .items add admin. Jadi levelnya itu hanya admin saja. Lalu ada void kondisi awal. Jadi di sini pas baru dibuka itu textbox 1, textbox 2, textbox 3 dan combo box satunya masih kosong. Jadi kita harus menginputkannya secara manual. Lalu untuk yang selanjutnya memanggil muncul level tadi dan memanggil muncul data kasir. Nah, untuk muncul data kasirnya ada di sini. Nah, fungsi dari void muncul data kasir itu agar menampilkan data kasir yang terdapat pada database-nya. Jadi di sini menggunakan npg SQL connection con.connection, lalu koneksinya dibuka, lalu cmd-nya ini, dan seterusnya. Nah, untuk menampilkan datanya kita itu menggunakan data grid view ini. Lalu yang terakhir koneksinya ditutup. Nah, untuk yang button 1 itu button 1 kan ada input. Nah, itu kita membuat codingannya dengan menggunakan if dan else. Ini fungsi textbox 1 trim ini. Apabila ada salah satu data yang belum, bukan data, ada salah satu textbox yang tidak diisi, itu akan memunculkan message box, pastikan semua form terisi. Lalu untuk yang selanjutnya itu untuk memasukkan atau menginputkan datanya itu menggunakan insert into kasir value textbox 1, textbox 2, textbox 3, textbox dan combo box. Nah, di sini apabila berhasil diinput akan menampilkan message box data berhasil diinput. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada kode kasir. Untuk mencari kode kasir atau nama kasir. Nah, di sini menggunakan if ada if else. Nah, di sini yang if pertama menggunakan i.keychar sama dengan convert to char dalam kurung keys.enter. Jadi apabila kita hanya perlu menuliskan kode kasir, ya kita hanya perlu menuliskan kode kasir lalu kita enter.
nanti dia akan langsung muncul semua data kasirnya. Jadi di sini kita menggunakan select bintang from kasir, where kode kasir sama dengan textbox 1. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada else-nya apabila yang kita masukkan kodenya itu salah, maka dia akan menampilkan data tidak ada. Lalu di sini ada codingan untuk update, edit, lalu ada codingan untuk hapus. Apabila kita berhasil terhapus, dia akan kembali ke kondisi awal tadi yang masih kosong-kosong. Untuk selanjutnya ada from master barang. Nah, di form master barang itu sama seperti sebelumnya, memanggil koneksi, lalu ada CMD-nya, DS-nya, dan DA dan RD-nya, lalu membuat void muncul satuan. Ini muncul satuan itu ya untuk memunculkan satuannya pada combo box ini. Jadi ada pieces, box, kilogram, dan pack. Untuk kondisi awalnya, textbook 1 masih kosong, textbook 2 kosong, textbook 3 itu 0, karena dia itu berupa jumlah, jadi dia 0. Lalu textbook 4 juga 0, textbook 5 juga 0. Lalu untuk combo box-nya itu masih kosong. Nah, di sini kita memanggil muncul satuan. Lalu untuk muncul data barang, nah di sini void muncul data barang itu untuk menampilkan data-data barangnya tadi menggunakan select bintang from barang. Di data barangnya akan muncul pada data grid view-nya. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada void cari barang. Nah, di sini fungsinya itu untuk memudahkan user atau staf kasir mencari data barang. Jadi di sini menggunakan select bintang from barang, where kode barang, like textbook 6, or nama barang, like textbook 6. Nah, di sini apabila kita ketikkan kode barang ataupun nama barang pada saat di kolomnya nanti, dia akan data grid view-nya akan menampilkan yang kita ketikkan itu. Lalu yang selanjutnya, nah ini untuk button inputnya sama yang seperti kasir tadi. Lalu di sini ada button untuk yang enter tadi, yang untuk mengedit itu bisa langsung menggunakan enter saja. Lalu, nah yang ini untuk data berhasil diedit, itu untuk data edit, untuk yang tombol edit. Lalu di sini untuk tombol hapus. Kita lanjut ke form transaksi. Nah, di form transaksi itu kita juga memanggil koneksi dan lain-lainnya. Lalu di sini kita membuat private void bersih. Gunanya untuk membersihkan textbook-nya nanti. Bukan membersihkan textbook, tapi pas baru dibuka itu dia masih kosong. Nah, textbook, kenapa yang textbook 2 false, textbook 3 false, dan yang selanjutnya itu false? Karena dari yang ini, itu user tidak perlu menginputkan secara manual, jadi hanya perlu mengklik 2 kali saja nantinya. Dan juga fungsinya agar tidak bisa dirubah-rubah dengan sembarangan. Dia harus kembali ke master kasir ataupun barang untuk mengubahnya. Lalu di sini ada private void awal untuk yang pertama kali. Nah, ini menggunakan try, catch, dan finally. Catch dan finally. Lalu ada void nomor otomatis. Nah, fungsinya ini agar
saat nomor kwitansi nanti, itu user tidak perlu menginputkan secara manual. Jadi sudah secara otomatis ada. Nah, di sini menggunakan ini untuk ini apa namanya? Untuk urutannya itu ada TRX, lalu ada kode urutan 00, length min 4,4 plus slash, lalu ada datemnya. Datemnya itu hanya diambil month dan year-nya. Nah, lalu untuk yang selanjutnya itu ada simpan transaksi. Jadi pada button ini gunanya untuk dipanggil pada saat button simpan transaksi. Nah, apabila kita mengklik, dia akan insert into transaksi value, textbook 1, bla bla bla, ini. Nah, akan di CMD execute non query dan CMD dispose ini gunanya untuk membersihkan ya. Lalu simpan detail transaksi, ini sama dengan codingan yang tadi, hanya saja ini tadi menggunakan data picker, di sini menggunakan textbox 2-nya, memasukkan textbox 2-nya. Lalu di sini ada void refresh penjualan, lalu ada refresh transaksi, lalu ada total seluruh. Nah, ini nanti akan secara otomatis dia menghitung, aplikasinya akan secara otomatis menghitung berapa total seluruh yang user inputkan. Lalu di sini ada button satunya itu memanggil dialog cari barang. Lalu di sini ada textbook 2, textbook 3. Nah, ambil kode barang dan ambil nama barangnya. Lalu untuk button 2-nya itu memanggil yang awal dan nomor otomatis. Lalu untuk yang button 7 ini memanggil dialog cari kasir dan mengambil kode kasirnya. Lalu yang button 5 ini fungsinya untuk apa namanya? Oh iya, menambahkan saat kita klik plus nanti dia akan menambahkan data yang sudah diinputkan itu ke detail transaksi. Nah, ini simpan detail transaksi, total seluruhnya juga. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada, nah ini private void data grid view. Jadi yang di datanya nanti yang ditampilkan itu ada nomor kwitansi, kode barang, jumlah barang, harga barang. Ini yang detail transaksi. Lalu untuk button 6 itu tanda minus, itu untuk fungsinya untuk menghapus. Nah, ini yang button 3 apabila kita klik simpan itu transaksinya akan selesai, lalu dia akan memanggil yang awal dan label total seluruhnya itu akan menjadi 0 kembali ke awal. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada form utility, ini tidak ada codingan. Ada deh. Oh, tidak ada. Lalu untuk dialog cari kasir. Nah, ini fungsinya untuk pas kita klik cari, nanti dia akan menampilkan data kasir. Gunakan ini. Lalu ini. Nah. Lalu untuk yang selanjutnya sama seperti yang ini, cari barang juga hampir sama. Dia ada void muncul data barang, ada void cari barang. Mungkin kita langsung saja ke programnya ya. Nah,
Untuk yang pertama, dia akan tampil menu utamanya. Ini selamat datang. Jadi di sini yang terbuka hanya menu home, yang lainnya belum terbuka. Jadi apabila kita ingin membukanya, kita klik login. Nah, di sini ada kode kasir, password kasir, karena tadi sudah ditulis di programnya, jadi kita tidak perlu menginputkan kode kasir dan passwordnya. Jadi tinggal login. Nah, di sini akan langsung terbuka menu master, transaksi, dan utility. Nah, pertama kita ke master dulu, ke kasir. Nah, di sini akan langsung muncul form kasirnya. Jadi, di sini apabila kita ingin menginputkan data baru, itu kita tinggal klik kodenya. Misalnya KSR 004, lalu nama kasirnya itu Alvito. Untuk passwordnya Alvito 23. Untuk level kasirnya itu ada admin. Kita input. Nah, dia akan muncul message box, data berhasil diinput, dan akan langsung muncul di datanya yang ada di sini, data grid view-nya. Akan muncul datanya pada data grid view yang ini. Lalu apabila kita ingin mengedit, itu kita tinggal klik, kita tinggal tuliskan kode kasirnya, KSR 004, lalu kita klik enter. Nah, dia akan langsung muncul nama kasir, password kasir, dan level kasirnya. Jadi kita edit, misalnya di sini Alvito D. Nah, lalu kita edit. Nah, akan muncul data berhasil diedit, kita klik OK, nah dia akan langsung berubah. Dan apabila kita ingin menghapus, kita juga bisa tinggal tuliskan kodenya saja. KSR 004, lalu enter, dan hapus. Nah, data berhasil dihapus. Sudah hilang. Kita tutup. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada barang. Nah, di barang ini sama seperti sebelumnya, akan tetapi yang bedanya ada fitur pencarian kode atau namanya. Jadi di sini kita klikkan, kita mulai dari input dulu, kita masukkan kode barang yang baru, BRG 004, lalu nama barangnya misalnya teh, lalu harga belinya itu 10.000, harga jualnya 11.000, lalu jumlah barangnya itu ada sebanyak 20, satuan barangnya itu per pack. Jadi kita inputkan, nah data berhasil diinput. Lalu apabila kita ingin edit, itu kita bisa tinggal ketikan kode barangnya saja, kita klik enter, nah dia akan langsung muncul. Kita edit, misalnya ini menjadi teh hijau. Kita edit, data berhasil diedit. Lalu untuk yang hapus, kita bisa tinggal klikkan sama seperti tadi, ketikan kodenya, lalu kita enter, lalu kita hapus. Nah, yang terjadi apabila kita mengetikkan kode yang tidak ada terdapat pada di sini, misalnya kita tidak tahu ya, ada berapa kode yang sudah terinputkan, misalnya kita masukkan kode barang 004, terus kita enter. Nah, apabila dia tidak ada, maka dia akan menampilkan data tidak ada. Di sini kita juga bisa menggunakan pencarian ini, dan kita tinggal klikkan kodenya, misalnya barang 002. Nah, dia akan muncul yang berkode barang 002, atau kita bisa mengetikkan namanya, misalnya Indomie. Nah, dia akan muncul yang dengan nama Indomie. Lalu untuk transaksinya, itu ada penjualan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa nomor kwitansi itu sudah bersifat otomatis. Jadi di sini ada 4 digit nomor urutan transaksinya. Lalu di sini ada bulan dan di sini ada tahun. Nah, untuk kode kasir kita tinggal mengklikkan button cari ini.
Lalu dia akan muncul dialog kasir dan kita klikkan saja kodenya, misalnya yang pertama ya. Nah, dia akan langsung muncul di text box-nya ini. Lalu untuk tanggal kwitansi itu dia menyesuaikan dengan tanggal sekarang, tanggal saat user itu menggunakan aplikasi ini. Nah, untuk tanggal transaksi ini dia tidak bisa diubah karena dia sudah otomatis. Sedangkan lalu untuk selanjutnya ada cari barang, kode barang, dan nama barang. Nah, di sini kita tinggal mengklikkan button cari juga, lalu kita klikkan barangnya yang mau kita masukkan, misalnya di sini ada telur. Nah, dia akan langsung otomatis dan ini tidak bisa diubah. Apabila ingin mengubahnya, kita tinggal cari yang lain dan kita klikkan saja. Lalu untuk harga barangnya misalnya Indomie 2.000 dan jumlah barangnya 1. Tambah. Nah, dia akan langsung otomatis masuk ke detail transaksinya, ke data detail transaksi. Di sini ada nomor kwitansi, kode barang, jumlah barang, dan harga barang. Apabila kita klik simpan, oh ya, di sini juga ada total seluruh. Nah, di sini langsung menghitung harga barang kita kan 2.000, jadi di sini masuknya 2.000. Di sini transaksi selesai. Oke. Nah, dia akan langsung masuk ke datanya akan langsung tersimpan pada data transaksi ini. Ada nomor kwitansi, tanggal kwitansinya, dan kode kasirnya. Kita tutup. Oh iya, tadi ada yang kelupaan. Untuk yang button ini, kita misalkan saja langsung. Oke, ini misalnya 16.000. Jumlahnya 1. Oh, sebelumnya di sini apabila kita mengklik button baru, kan kita sudah menuliskan nih. Ada kode barang, nama barang, harga barang, dan jumlah barang. Itu kita bisa langsung klik baru, maka dia akan langsung terhapus. Kita masukkan lagi 27.000. Jumlah barangnya 1. Kita tambahkan. Nah, di sini kita bisa menghapusnya dengan cara klik 2 kali. Nah, dia akan masuk. Lalu kita hilangkan. Nah, ini udah. Selanjutnya ada utility. Pada utility ini terdapat about us yang berisi mengenai informasi pembuat aplikasi. Lalu untuk yang selanjutnya, apabila kita sudah selesai melakukan transaksinya, kita bisa menutup aplikasi kasir ini dengan cara logout. Nah, maka dia menu-menunya akan ke lock kembali. Lalu kita bisa exit. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, kelompok saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.